Halo semuanya, di tengah kehampaan, rambut Wang Lin berkibar perlahan. Sekarang kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan Ascendan. Bahkan domainnya sudah mencapai ke tahap akhir Ascendan. Dengan fondasi seperti itu, selama ia mendapatkan cukup giok surgawi, Wang Lin yakin dirinya dapat mencapai tahap akhir Ascendan. Namun meski kekuatannya meningkat pesat, Wang Lin tetap memahami batas dirinya. Perbedaan antara langkah pertama dan langkah kedua memang seperti jurang yang tak mudah diseberangi. Bahkan jika kultivasinya mencapai tahap akhir Ascendan tanpa energi asal yang cukup, ia tetap tidak bisa menandingi kultivator Yin dan Yang. Tapi bagaimana cara mendapatkan energi asal? Sambil memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin melangkah maju. Dalam sekejap ia menembus planet dan melesat ke luar angkasa. Wang Lin berpikir hal terpenting saat ini adalah mendapatkan giok surgawi sebanyak mungkin, lalu mencari cara untuk meningkatkan energi asalnya. Kilatan tegas muncul di mata Wang Lin. Ia menepuk tas penyimpanannya. Seketika kompas bintang terbang keluar. Wang Lin duduk di atasnya, lalu kompas itu melesat menembus lautan bintang. Tak lama kemudian, mata Wang Lin menyepit dingin. Dari kejauhan terdengar suara ledakan yang mengguncang ruang angkasa. Ya, itu Lei Daozi yang tampak dalam kondisi menyedihkan. Pakaiannya compang-camping dan auranya kacau. Di tangannya berkumpul sambaran petir, tetapi ia jelas terdesak oleh serangan boneka penjaga langit. Setiap pukulan boneka itu mengandung kekuatan yang menyesakkan hingga memaksa Lei Daozi mundur berkali-kali. Di sisi lain, monster petir yang telah membuka segel ketiganya meraung ganas. Tanduk di kepalanya melepaskan petir demi petir menyerbu ke arah Lei Daozi seperti badai tanpa akhir. Lei Daozi terus menghindar dengan panik. Wajahnya pucat pasi dan matanya mulai muncul jejak keputusasaan. Saat ia melihat Wang Lin mendekat, rasa putus asanya langsung memuncak. Ia sudah menggunakan sebagian besar energi asal dalam tubuhnya. Jika memakai lebih banyak lagi, tingkat kultivasinya akan jatuh dan harapan untuk mencapai tahap korporer yang akan hancur selamanya. Yang paling membuatnya takut adalah dua helai energi pedang milik Wang Lin sebelumnya. Kekuatan mengerikan itu masih membekas jelas di benaknya. Tatapan Wang Lin dipenuhi niat membunuh. Dia mengungkapkan bahwa Lei Daozi harus mati. Orang itu adalah utusan kuil surgawi Guntur. Jika dibiarkan hidup dan berhasil melarikan diri, maka masalah yang muncul di masa depan tidak akan ada habisnya. Wang Lin segera menepuk tas penyimpanannya. Segera setelahnya, 7 pedang terbang keluar sambil memancarkan cahaya dingin yang tajam. Dalam sekejap, ketujuh pedang itu membentuk formasi pedang 7 bintang dan melesat langsung menuju Lei Daozi. Pada saat yang sama, boneka penjaga langit memancarkan cahaya oranye yang semakin menyilaukan. Tinju raksasanya menghantam ke depan, memaksa Lei Daozi mundur dengan keras. Di belakangnya, tanduk monster petir mengeluarkan suara mendesis nyaring. Kemudian, sambaran petir ditembakkan ke arah Lei Daozi, membawa kekuatan penghancur yang mengguncang kehampaan. Ekspresi Lei Daozi langsung berubah suram. Sepanjang perjalanan, ia terus dihadang oleh serangan binatang buas dan boneka Wang Lin, membuatnya sama sekali tidak mampu melarikan diri dengan kecepatan penuh. Kini, formasi pedang 7 bintang telah mengurungnya dari segala arah. Cahaya pedang memenuhi langit lalu menghujani tubuh Lei Daozi dengan tindasan yang mengerikan. Dengan wajah pucat, ia segera mengeluarkan sebuah batu giok dan menghancurkannya tanpa ragu. Dalam sekejap, guntur meledak keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang petir yang menyelimuti dirinya. Namun, formasi pedang 7 bintang terus menusuk penghalang itu tanpa henti. Ledakan demi ledakan mengguncang kehampaan, membuat penghalang petir bergetar hebat seakan bisa runtuh kapan saja. Di balik penghalang tersebut, Lei Daozi menatap Wang Lin dengan wajah muram. Dia berkata bahwa dirinya memang ceroboh dalam masalah ini, tapi mengapa Sumu harus memaksanya sejauh ini? Dirinya adalah anggota kuil surgawi Guntur. Jika Sumu membunuhnya, dia tidak akan bisa bergerak bebas di sistem bintang All Heaven. Wang Lin menatap dengan dingin sebelum menjawab, jika ia tidak membunuh Lei Daozi, ia tetap tidak akan bisa bergerak bebas di sistem bintang All Heaven. Begitu kata-kata itu selesai, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya.
Seketika bendera 1 miliar jiwa muncul di langit. Ratapan hantu memenuhi kehampaan, suara mengerikan yang seakan mampu mengguncang jiwa asal siapapun yang mendengarnya. Saat Wang Lin mengguncangkan bendera itu, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat keluar. Dijelaskan bahwa setelah jiwa keempat kembali, kekuatan bendera jiwa itu telah mencapai tingkat yang jauh lebih menakutkan. Langit dipenuhi oleh lautan jiwa hitam yang meraung ganas. Kemudian, semua fragmen jiwa mulai menyatu membentuk 3 jiwa utama yang sangat besar. Jiwa utama pertama adalah seekor cilin hitam raksasa. Matanya memancarkan cahaya dingin, sementara tubuhnya dipenuhi aura kematian yang menyesakkan. Jiwa utama kedua berbentuk dari raksasa hitam setinggi 30 kaki. Energi jiwa yang pekat menyelimuti tubuhnya dan setiap langkahnya membuat kehampaan bergetar. Sedangkan jiwa utama ketiga hanya berupa jarum kecil yang nyaris tak terlihat. Bahkan dengan indera ilahi, keberadaannya sulit terdeteksi. Ketiga jiwa utama itu adalah perpaduan dari semua jiwa dalam bendera serta merupakan teknik terkuat yang dapat digunakan Wang Lin saat ini. Dengan mata dingin, Wang Lin berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap, 3 jiwa utama itu menyerbu maju. Mereka menyerang bersama boneka penjaga langit, monster petir, dan formasi pedang 7 bintang menghantam penghalang petir Lei Daozi secara bersamaan. Ketika ledakan dahsyat mengguncang langit, Lei Daozi panik. Wajahnya menjadi semakin pucat sementara rasa putus asa memenuhi hatinya. Dengan marah ia berkata, "Sumu, jangan paksa aku. Semua utusan kuil surgawi guntur memiliki teknik penyelamat diri. Paling buruk ia akan membakar umurnya sendiri." Di balik amarahnya, hatinya dipenuhi kepahitan. Jika ia masih memiliki cukup energi asal, menggunakan teknik penyelamat nyawa itu bukanlah masalah besar. Namun sekarang energi asalnya hampir habis. Jika dipaksakan, bukan hanya umurnya yang berkurang drastis, bahkan kultivasinya bisa jatuh kembali ke tahap soul transformation. Menanggapi itu, Wang Lin mengungkapkan bahwa bukan dia yang memaksa. Lei Daozi lah yang cari masalah. Lei Daozi mengertakkan giginya. Dengan nada dingin, ia merespon, antara mereka tidak ada kebencian yang tidak bisa diselesaikan. Apa yang harus ia lakukan agar Sumu melepaskannya? Wang Lin menatapnya lama dari balik penghalang petir yang terus retak. Setelah beberapa saat merenung, ia akhirnya menyampaikan akui dirinya sebagai tuan dan biarkan ia meninggalkan jejak pada Lei Daozi. Mendengar itu, Lei Daozi terdiam sejenak. Di saat yang sama, penghalang di sekeliling tubuhnya terus bergetar hebat akibat rentetan serangan dari luar. Dengan wajah suram, ia akhirnya menyetujui. Meski mengucapkannya, hati Lei Daozi dipenuhi niat jahat. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi Wang Lin tidak jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia menanamkan pembatasan Buddha, itu tidak mungkin bertahan lama. Begitu kultivasinya pulih, ia akan segera melarikan diri dan melaporkan semuanya kepada kuil surgawi guntur. Saat itu, para ahli kuil pasti akan memburunya dan melampiaskan penghinaan ini. Wang Lin kemudian menyuruh Lei Daozi untuk membuka penghalangnya. Lei Daozi sempat ragu, namun penghalang itu sudah berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, ia tetap membukanya. Saat penghalang menghilang, jantung Lei Daozi langsung berdegup kencang. Bagaimana tidak, formasi pedang 7 bintang tampak tepat di sampingnya. Tinju raksasa boneka penjaga langit hanya berhenti beberapa inci dari tubuhnya. Monster petir di samping Wang Lin menatapnya dengan tatapan tak senang. Begitupun dengan 3 jiwa utama. Wang Lin menepuk tas penyimpanannya, lalu sebuah bendera pembatasan melayang keluar. Dengan lambaian tangannya, tak terhitung pembatasan terbang keluar dan membentuk formasi emas bercahaya. Tangan kiri Wang Lin membentuk segel. Ia menunjuk ke arah depan dan formasi pembatasan itu langsung melesat menuju Lei Daozi. Lei Daozi tidak menghindar. Ia membiarkan formasi itu memasuki titik di antara alisnya. Pembatasan emas itu langsung menembus tubuhnya dan menuju jiwa asalnya. Begitu bersentuhan dengan jiwa asal, formasi itu sepenuhnya menyelimuti jiwa asalnya. Meskipun wajahnya tetap tenang, dia berkata dalam hati bahwa pembatas ini memang aneh, tetapi tidak ada pembatasan yang mampu menahan dampak energi asal selamanya. Begitu energi asalnya pulih, ia pasti akan menghancurkannya. Namun seakan dapat membaca pikirannya, Wang Lin mengingatkan bahwa itu baru langkah pertama dari pembatasan. Setelah berkata demikian, Wang Lin melangkah ke atas kompas bintang dan melesat menuju ke kejauhan.
Lai Daozi tidak punya pilihan lain selain mengikuti. Dengan bahaya mengerikan di sekelilingnya, ia tidak berani bertindak gegabah. Tak lama kemudian, Wang Lin menemukan sebuah planet abu-abu di kejauhan. Planet itu tampak mati dan sunyi. Tidak ada sedikit pun energi spiritual yang terpancar darinya, juga tidak ada terlihat adanya kehidupan. Wang Lin melesat turun dan segera tiba di atas permukaan planet tersebut. Begitu mendarat, Wang Lin menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Seketika, udara gemuruh dahsyat mengguncang permukaan, lalu sebuah jurang besar terbuka. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, lalu menembakkan energi pedang ke dalam jurang itu. Sinar pedang bergerak maju, mengukir batu demi batu. Tak lama kemudian, sebuah gua besar berhasil dibuat. Wang Lin melangkah masuk ke dalamnya, sementara Lai Daozi dipaksa mengikuti dari belakang. Sembari menatap Lai Daozi, ia berkata setelah pembatasan kedua selesai, ia tidak akan membunuh Lai Daozi. Lai Daozi terdiam lama. Setelah mempertimbangkan cukup lama, akhirnya dia mengangguk pelan. Wang Lin segera duduk bersila. Kedua tangannya bergerak cepat membentuk segel demi segel yang rumit. Dalam sekejap, pembatasan demi pembatasan melayang keluar dari ujung jarinya, lalu jatuh satu persatu ke tubuh Lai Daozi. Sambil terus mengendalikan tekniknya, Wang Lin mengingatkan bahwa ia menanamkan jejaknya jangan melakukan perlawanan. Jika tidak, jangan salahkan ia jika ia tidak menepati janji. Lai Daozi tidak menjawab, ia hanya menutup mata, namun dalam hati ia berkata bahwa ia ingin melihat pembatasan macam apa yang bisa dipasang sama bocah ini. Begitu energi asalnya pulih, batasan apapun akan mudah dihancurkan. Tatapan Wang Lin menjadi suram. Baginya, satu-satunya cara agar bisa benar-benar aman adalah menjadikan orang ini sebagai boneka. Di matanya, Lai Daozi memenuhi syarat untuk disempurnakan menjadi boneka. Tanpa ragu, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal. Energi itu berubah menjadi simbol-simbol lalu perlahan menempel pada tubuh Lai Daozi. Mata Lai Daozi tiba-tiba terbuka. Tatapan tajam menembus ke arah Wang Lin. Namun setelah beberapa saat, ia membiarkan energi asal Wang Lin bebas memasuki tubuhnya. Tapi tepat pada saat itu, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dengan gerakan cepat, ia menepuk tas penyimpanannya. Cambuk roh langsung muncul di tangannya, lalu tanpa ragu, ia mengayunkan ke arah Lai Daozi. Lai Daozi sontak membuka mata dan berteriak marah, bertanya apa yang Wang Lin lakukan. Namun semuanya sudah terlambat, kecepatan Wang Lin terlalu cepat dan cambuk roh bahkan lebih cepat. Hampir bersamaan dengan teriakan Lai Daozi, cambuk itu telah menghantam tubuhnya. Bukan hanya sekali, dalam satu tarikan napas, cambuk roh menghantam 6 kali berturut-turut. Tubuh Lai Daozi bergetar hebat, wajahnya langsung memucat. Di belakang tubuhnya, jiwa asalnya terpukul keluar sejauh 7 kaki. Lai Daozi hendak melawan, tetapi pada saat itu boneka penjaga langit melangkah maju. Monster petir meraung dahsyat, sementara 3 jiwa utama mengeluarkan ratapan menyeramkan. Pada saat yang sama, formasi pedang 7 bintang meledak dengan energi pedang yang luar biasa. 7 binatang buas di dalam pedang meraung bersamaan menekan Lai Daozi dan mencegah jiwa asalnya kembali ke tubuh. Di atas jiwa asal Lai Daozi, pembatasan yang sebelumnya dipasang Wang Lin mulai aktif. Kilatan petir saling terhubung membentuk sebuah jaring besar yang langsung mengurung jiwa asal Lai Daozi.